haturkan ribuan terima kasih atas uraian hikmah dari beliau Syekhuna Bapak Pengasuh Pondok Pesantren Raudhatul Thalabah. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami muliakan, memasuki Mau'izah Hasanah yang kedua beserta doa penutup yang mana akan dihaturkan oleh beliau Al-Habib Muhammad Reza bin Muhsin Al-Hamid dari Tegal. Ditakriman wa ta'ziman, hadirin dimohon berdiri. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaihi. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Marhaban ya marhaban ya nur al-aini, marhaban jadal Husaini, marhaban marhaban. Marhaban ya marhaban ya nur al-aini, marhaban jadal Husaini, marhaban marhaban. Allahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, ya Rabbi salli wa sallim, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang hadir banyak kok jawabnya lemes sudah. Sudah capek? Belum. Sudah capek? Belum. Jawab salamnya diulang maning nggih. Nggih. Mudah-mudahan yang jawab salamnya semangat, suaranya keras, uangnya banyak. Amin. Mata duitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Segenap hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat jamaah majlis haflah akhir sanah Madrasah Al-Istiqamah rahimakumullah. Amin. Segenap para tokoh agama, para habib, para kiai, para ustadz, ustadzah sepuh bini sepuh, yang semoga para kiai kita, para ustadz kita Allah panjangkan umurnya. Amin. Amin. Amin no. Amin. Uang banyak kah semuanya. Doain kiai kah medit.
Kita doakan kiai kita panjang umur. Amin. Tambah berkah. Amin. Tambah rezeki. Amin. Tambah istri. Desa Tundagan nggih. Nggih. Masyarakatnya bagus-bagus. Kiai tambah istri, amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah maning. Terkhusus para orang tua, pendiri, pendidik, Dewan Guru, Madrasah Al-Istiqamah dan juga kepada sahabat tercinta Al-Ustadz Rafiq, pengasuh pondok pesantren yang semoga Allah jadikan pondok beliau barokah dunia, barokah akhirat. Anak keturunan beliau bermanfaat untuk generasi Islam selanjutnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi menjelang siang hari ini kita berkumpul bersama menyaksikan kebahagiaan dari beberapa anak yang telah selesai pendidikannya. Lalu kita berzikir, bersolawat bersama. Sungguh perkumpulan ini perkumpulan hebat. Perkumpulan ini sesuai yang difirmankan oleh Allah. Allah berwahyu dalam Al-Quran, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Allah berwahyu menyebutkan di dalam firman-Nya bahwasanya katakan wahai Muhammad, dengan keutamaan Allah dan dengan kasih sayang Allah maka bergembiralah, dan sungguh kegembiraan tersebut adalah sebaik-baiknya perkumpulan. Al-Imam Abdullah bin Abbas di dalam mentafsirkan ayat ini beliau berkata al-fadl, keutamaan Allah ay al-ilm, war-rahmah ay Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Seorang ulama di zaman Nabi sekaligus sahabat dan sepupu Nabi Muhammad, beliau mentafsirkan ayat tersebut dengan berkata yang dimaksud dengan keutamaan Allah yaitu ilmu. Maka ada peringatan perayaan haflah akhir sana, maka ada perayaan peringatan daripada khatmil Quran dan lain sebagainya. Itu adalah amalan daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya anak menguasai ilmu, kalau kita punya anak mendapatkan ilmu, maka kita disuruh bergembira. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang hadir gembira nggih? Nggih. Gembira nggih? Nggih. Senang nggih? Nggih. Ya, mudah-mudahan gembira senangnya kita sekarang ini Allah abadikan sampai yaumul qiyamah. Dan Amin. sampai alam akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya Rabbal Alamin. Tadi sudah kita dengarkan nasihat dari kiai kita, Kiai Rafiq, Masya Allah. Coba lihat, ganteng sama karo Habib ya. Nggih. Cuman Kiai Rafiq menang jenggote ya. Dawa nemen jenggote. Kita doakan Kiai Rafiq manfaat dunia akhirat. Amin. Tadi beliau sudah nasihati kita bagaimana pentingnya madrasah, beruntungnya orang yang mendapatkan ilmu di madrasah. Nggih. 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 Nasihat beliau faham nggih? Insyaallah. Insyaallah. Faham nggih? Insyaallah. Insyaallah. Nah, kalau sudah faham berarti cukup nggih? Dereng. Dereng. Bisa nedereng. Nyuwun tambah. Ceramah tawar-tawar. Beliau menasihati kita pentingnya madrasah karena memang di dalam madrasah pendidikan Islam itu dibutuhkan. Coba kita lihat sekarang. Di dalam madrasah sebagaimana beliau sampaikan bukan hanya mendapatkan pendidikan Al-Quran. Bukan hanya mendapatkan pendidikan Al-Quran saja. Namun disempurnakan syariatnya didapatkan. Tauhidnya didapatkan. Akhlak adabnya didapatkan. Al-Qurannya didapatkan. Maka terhimpunlah kebutuhan umat manusia untuk menghamba
kepada Allah Subhanahu. Wa ta'ala. Dan perlu pengetahuan bagi orang tua. Ini ibu-ibu sama bapak-bapak ini perlu tahu bahwasanya haknya anak itu terlebih dahulu sebelum haknya orang tua. Kita sebagai ayah dan ibu ada kalanya di hati kita dan pikiran kita terlintas, anak berbakti kepada kami adalah kewajiban baginya. Kenapa? Karena hak orang tua untuk mendapatkan bakti anaknya. Betul. Tapi jangan lupa sebelum hak orang tua ada dulu haknya anak. Haknya anak ini harus dipenuhi. Jangan sampai haknya anak orang tua tidak kasih. Na'udzubillahi min dzalik. Sungguh merugi kalau jadi orang tua hak anak dia nggak berikan. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat, ada seorang ayah kaki kanannya sudah masuk ke pintu sorga, begitu kaki kirinya mau melangkah ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ja'atid dakwah, datang tuntutan di akhirat dari siapa? Dari anak kandungnya. Maka itu disebutkan dalam Al-Quran, yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Akan datang nanti suatu masa yaitu di alam akhirat, ayah lari dari anaknya, anak lari dari orang tuanya, saudara lari dari saudaranya, istri lari dari suaminya. Kenapa? Saling tuntut. Di dunia bisa jadi saling sayang. Tapi kalau hak-hak tidak saling diberikan, maka di akhirat nanti saling tuntut. Na'udzubillahi min dzalik. Nih perlu tahu. Hak anak yang pertama. Haknya seorang anak yang pertama apa? Mendapatkan orang tua soleh dan solehah. Itu haknya anak. Seorang anak punya hak mendapatkan ayah yang soleh. Seorang anak punya hak mendapatkan ibu yang saleha. Definisi saleh menurut para ulama ay abid alim ilmul muamalah wal ibadah allati yahtaju fi. Yang dimaksud saleh atau soleha yaitu seorang yang ahli ibadah dengan modal ilmu ibadah, ilmu muamalah dari poin-poin dasar yang dibutuhkan. Kalau bahasa yang lebih difahami, setidaknya orang mau sholat tahu ilmunya sholat. Orang mau puasa tahu ilmunya puasa. Lalu dia amalkan, baru namanya orang soleh. Jadi seorang anak punya hak. Maka beruntung kalau ada orang tua mendidikkan anaknya di madrasah ini, maka terhimpun pada dirinya keselamatan dunia, keselamatan akhirat. Saya ingat, saya punya guru titip pesan kepada santri laki-lakinya dan santri perempuannya. Kalau mau menikah, cari pasangan hidup yang alumni pondok pesantren, paling tidak pernah mencicipi nikmatnya madrasah. Kenapa? Biar kamu nanti di akhirat tidak dituntut sama anakmu. Jadi kalau ayah dan ibunya sudah tahu ilmu dasar, nanti anaknya nggak nuntut sama orang tuanya. Itu diantara hak-hak pertama seorang anak. Yang kedua, hak seorang anak kepada orang tuanya adalah ismul khair, nama yang bagus. Haknya seorang anak itu mendapatkan nama yang bagus. Kalau kasih nama sama anaknya jangan sembarangan. Likulli ismin lahu nasib. Setiap nama itu ada nasibnya. Bahkan Rasulullah menyatakan dalam sabdanya, innakum satud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Rasul bersabda, sesungguhnya kalian nanti di akhirat akan dipanggil dengan nama kalian dan nama orang tua kalian. Maka perbaguslah nama-nama kalian. Maka nama yang bagus itu haknya seorang anak. Jangan sembarangan kasih nama sama anaknya. Terus standar nama yang bagus itu bagaimana? Ulama menyebutkan idza balaga la yastahi bi ismih.
Standar nama yang bagus itu apabila anaknya sudah baligh, anaknya sudah dewasa, dia tidak malu menyandang nama tersebut. Ulama mengajarkan sandarkan dengan nama Allah. Semisal kita punya Kiai Abdul Rafiq, kan enak disandarin dengan asma Allah. Menyandarkan dengan nama Nabi, menyandarkan dengan nama para orang-orang saleh, menyandarkan nama dengan nama para wali-wali Allah, itu dianjurkan. Saya pernah hadir salah satu walimah tasmiyah di Tegal. Pas saya lihat namanya, saya diem. Ini beneran apa bercanda, kok kasih nama anak kok sembarangan. Memang sih pakai bahasa Arab. Nama anaknya Za'faron. Panggilannya Faron, keren oh ya. Namanya Za'faron, bahasa Arab, keren nemen gue. Panggilannya Faron, cuman kan saya lihat kepimen. Saya tanya, ini yang ngasih nama siapa? Yang ngasih nama Kiai. Saya tambah bingung, masa iya Kiai kasih nama begini? Ceritanya bagaimana? Iya Beb, begitu anak saya lahir saya datang ke Kiai. Kiai kasih nama, dikasih nama siapa? Abdullah. Wes akeh Beb Abdullah. Tak tawar Beb liane baik Kiai. Dikasih nama malah nawar. Akhirnya Kiai kasih nama Ahmad Muhammad. Si Muhammad akeh nemen orang desa. Pirang-pirang. Nolak maning yang liane baik Kiai. Oh ya sudah, kasih nama Hasan. Nolak maning, tetangga sebelah Hasan Pak Kiai. La ilaha illallah, kayak pelajaran. Akhirnya Kiai ini kesel ya, kayak pimen santri. Jaluk nama kan nawar. Akhirnya Kiai bilang, sudah kasih nama anakmu Za'faron. Akhirnya seneng oh, alhamdulillah. Panggilannya apa Kiai? Faron. Akhirnya dikasih nama Walimatut Tasmiyah. Saya yang mau baca kan bingung. Ada iklan di situ ya. Monggo. Ini yang antar air, masya Allah. Gagah-gagah jenggotan kabeh nggih. Mudah-mudahan masuk surga. Amin. Sama jenggot-jenggotnya. Amin. Ngasih air bagus nggih. Ngasih air minum buat Habib bagus nggih. Tapi aja ngeledek kok ya. Ngasih air 2 botol. Dikiranya Habib habis nyangkul apa ya. Saya senengnya bukan main. Kita putus sedikit. Lanjutkan nanti, ingatkan saya tadi sebelum air datang ini pembahasannya di mana. Saya senengnya bukan main, baru duduk lihat ada air mineral tulisnya NU mineral. Lillah. Saya baca alhamdulillah. Akhirnya tolong kalau kita orang sudah buat usaha, pakainya yang punya kita orang aja. Nggih. Coba saya kasih sampeyan berpikir. Saya pernah mau ditunjuk menjadi Dewan Suro untuk ekonomi keumatan. Tapi saya tolak karena banyak yang sepuh. Saya cuma ngasihkan gambaran. Coba bayangkan, umat Islam di Indonesia itu jumlahnya mendekati 88% dari seluruh rakyat Indonesia. Satu rakyat Indonesia ini seluruh negara kurang lebih sekarang 260 juta. 88% dari 260 juta berapa? Jawab. Ditakonkah meneng, ngajak gelut ke. Kaget oh ya. 88% dari 260 juta. Pira gue? Hah? 220 juta nggih, kurang lebih 200. Umpama wis 220 juta.
220 juta umat Islam, yang dewasa setengahnya, berarti 110 juta. Dari 110 juta yang sudah dewasa, mereka punya menjadi nasabah bank apa ora? Oke jawab, tak kaget no maneng ning ora jawab. Punya ATM oh ya? Punya ATM oh ya? Yang punya ATM coba angkat tangan yang dewasa. Di sini yang hadir. Laka. Kepimen izin, oh ya wes ora usah diangkat. Dari yang dewasa 110 juta, kita hitung yang punya ATM 100 juta. Zaman sekarang orang punya ATM kadang 1, kadang 2. Saya pernah jumpa orang ATM-nya ada 7. Kayak 7 kayak nemen. 7, kita hitung 1 saja. Dari 110 orang kita ambil 100 juta punya 1 aja ATM. Punya ATM 1 itu setiap bulannya bayarnya kurang lebih 15 sampai 16 ribu per bulan. Per bulan bayarnya 15 sampai 16 ribu tergantung beda-beda banknya. Hitung aja 15 ribu. 15 ribu dikali 100 juta berapa itu? Jawab tak kaget pemaning ke. 1,5 triliun. Sedikit apa banyak? Banyak nemen oh ya. Taruh tundakan kebegoh. 1,5 triliun per bulan uangnya umat Islam kemana? Siapa yang pakai? Umat Islam apa selain umat Islam? Kenapa? Karena kita suka menyepelekan punya kita sendiri. Sekarang ini sudah ada NU mineral. Mulai sekarang ya pakainya air minumnya ini. Nggih. Paham? Paham. Paham apa ora? Paham? Paham. Yang paham boleh pulang duluan. Saya seneng bukan main. Bahkan tadi di dalam disuguhi air mineral sama air putih biasa. Ya saya minumnya air NU. Selain berharap mendukung ke-NU-an, saya juga berharap dapat barokah NU. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kita kembali lagi. Tadi sampai mana ya? Za'faron. Orang dikasih nama Za'faron. Saya mau baca Al-Fatihah, doa walimatul tasmiyah bingung. Akhirnya nanya orang tuanya, kenapa Bib kok Habib senyum-senyum? Saya bilang kok sampean kebangetan nama anak Za'faron. Si keren oh Bib, keren dari mana? Kue Za'faron bahasa Arab. Bahasa Indonesianya kunyit. Namain anak kunyit, akhirnya dipanggilnya nyit-nyit oh ya. La ilaha illallah. Jangan sembarangan kasih nama sama anaknya. Bahkan sering saya dengar, begitu anaknya mau lahir dia jalan. Dari rumah menuju rumah sakit di jalan dia ngeliat nama tokoh, sumber rezeki. Akhirnya dikasih nama anak sumber rezeki. La ilaha illallah. Hati-hati. Nama yang bagus haknya seorang anak. Kalau tidak bisa kasih nama yang bagus, datang ke kiai. Kalau kiainya sudah kasih nama, wes mandek, jangan ditawar-tawar. Kiai tidak sembarangan ngasih nama. Kiai kasih nama itu pakai ikhtiar. Ada usahanya. Ikhtiarnya disandarkan kepada syariat. Ikhtiarnya disandarkan kepada tauhid, ikhtiarnya disandarkan kepada akhlak dan adab. Jadi kasih nama ya tidak sembarangan. Paham gak? Paham? Nah, kita lanjut. Selain mendapatkan orang tua yang bagus, selain mendapatkan nama anak yang bagus, haknya seorang anak juga mendapatkan pendidikan Al-Quran, yaitu mendapatkan pendidikan Islam. Punya anak enggak diajarkan, hati-hati bapak-bapak sama ibu-ibu. Anaknya sampean kalau sama sekali tidak pernah mencicipi madrasah, naudzubillah min dzalik. Sampean di akhirat berat. Biar sampean sekolahkan SD, SD-nya tamat jadi SMP, SMP tamat masuk ke SMA, SMA selesai dikuliahkan, dapat strata 1, selesai strata 2 sampai strata 3, tapi anaknya tidak tahu hukum sholat, anaknya tidak tahu hukum puasa, sampean rugi di akhirat.
Bahkan saya punya guru pernah mengatakan kerugian di dunia layu samil, tidak menyamai, tidak membandingi kerugian di akhirat. Sampai ada seorang berkata di antara guru kami, ada orang punya kaya raya, perusahaannya besar, tiba-tiba bangkrut tidak punya perusahaan, itu ruginya tidak ada apa-apanya dengan kerugian di akhirat yang paling kecil. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya masukkan anak ke madrasah itu penting. Penting hadirin, jangan sembarangan. Nah, mudah-mudahan anak-anak yang ada khotmil loh ya. Ada khataman. Ada wisuda. Ada wisuda. Wisuda ini wisuda apa? Madrasah apa? Madrasah. Alhamdulillah. Yang di wisuda mana anaknya? Wis balik, wis turu. Hah? Sing di wisuda wis turu. Mana anaknya yang di wisuda? Mana? Ah ya. Maju sini, yang sudah situ satu, sini naik panggung. Ayo tepuk tangan. Ya. Naik panggung sini, Masya Allah. Cantiknya. Ada mic. Ada. Kasihkan mic ini. Ya Allah. Saya paling senang. Sini nak, sebelah sini, sebelah kiri. Situ banyak sepuh-sepuh. Itu pegang mic. Masya Allah. Berdiri samping Habib. Ya, kan cocok kita sini sampingan. Ya. Ya, sing mau foto di situ. Ya. Siapa namanya? Najmah. Masya Allah. Oh, namanya bagus. Cantik secantik orangnya. Di madrasah diajarkan apa? Ilmu agama. Ilmu agamanya apa aja? Banyak. Salah satunya? Akhlak, Masya Allah. Diajarin cara salaman yang berakhlak? Nggih. Gurunya siapa? Kelaka gurune ning kene. Gurune tangi oh. Ya, gurunya berdiri. Coba saya mau lihat cara salaman. Ya, coba salaman sama guru yang benar gimana? Salaman. Nih, saya kasih ilmunya salaman, nggih. Biar tambah sempurna. Itu sudah benar, tinggal disempurnakan. Di dalam ilmu akhlak, musafaha, salaman itu tidaklah bersentuh dua kulit umat manusia ketika bersalaman kecuali ghafira lahumadz dzunub, kecuali diampunkan dosa mereka berdua. Jadi dosa di antara orang bersalaman itu Allah gugurkan. Makanya di dalam bersalaman ada dua, ada salaman takriman, ada salaman tabarrukan. Salaman takriman bagaimana? Salaman takriman itu dengan mencium di luar telapak tangan. Ini kan telapak tangan, ini di luar. Ini namanya salaman takriman. Ciumnya pakai hidung sama mulut. Zaman sekarang anak cium salaman pakai jidat tuh. Anak pakai pipi. Ajaran siapa itu? Ajaran kita kalau salaman hidung dan mulut bersamaan. Hidung dan mulut bersalaman. Di depan namanya takriman. Di balik tabarrukan. Kalau salamannya sama orang tua, ayah dan ibu, kalau salamannya sama guru, maka salaman takriman wa tabarrukan. Salamannya takriman tabarrukan. Apa itu? Dibolak-balik. Paham? Ayo Najma diulang maning oh. Ya. Salaman. Dibolak-balik Najma. Bolak-balik. Oh ya. Masya Allah. Kalau salaman wahai para anak, kalau salaman sama ayah dan ibumu dibolak-balik. Kau salaman dengan ujung zahirnya itu untuk penghormatan. Pada diri orang tua terdapat keberkahan, dibolak-balik salamannya. Pada diri guru juga seperti itu.
kau hormat kepadanya dan pada diri gurumu terdapat keberkahan. Jadi kalau salaman diwolak-walik. Paham? Paham? Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Najma sudah maju dikasih hadiah sama Habib. Oke, hadiahnya apa ke? Sana nabai wes. Najma sukanya apa? Hadiah apa fulus? Sukanya apa? Hadiah apa fulus? Boten usah wes akhlak. Alhamdulillah. Karena bilangnya boten usah malah tak kasih dua-duanya. Dirio. Pertama tak kasih hadiah fulus. Oke. Pegang. Alhamdulillah. Ya. Apa maning? Oke lah maning. Nah, Habib punya minyak wangi istimewa ini. Ini minyak wangi bukan sembarangan minyak wangi. Hadiah dari istri saya tercinta. Saya hadiahkan ke Najma, insya Allah. Mudah-mudahan manfaat. Amin. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Najma di sini temenin Habib, ke? Duduk, wes anteng nih. 1 botol buat Najma. Alhamdulillah. Seneng apa seneng? Saya aja yang ngelihatnya seneng. Coba saya mau tanya sama sampean. Najma baru bisa salaman, takriman sama tabarukan. Oke, saya yang lagi ngajarin ilmu akal sama sampean. Najma baru bisa dan mengamalkan ilmu salaman secara penghormatan dan keberkahan. Habib ngelihatnya seneng, ngasih hadiah. Itu baru Habib, belum Tuhannya Habib. Kalau Habib saja ngelihatnya seneng, apalagi Allah lebih seneng ngelihat anak-anak kita berakhlak. Alhamdulillah. Ya Allah. Faham apa faham? Insyaallah. Paham apa paham? Insyaallah. Ya Allah. Coba lihat kalau anak-anak kita semuanya berakhlak sama orang tuanya, berakhlak sama guru-gurunya, Allah senang. Yang dikasih hadiah Najma sendiri apa satu kampung? Satu kampung. Allah, Habib kau rao. Satu kampung lah kamaning sih. Najma dewekan oh. Rezekinya Najma. Alhamdulillah. Allah, saya ini paling senang kalau lihat anak kecil punya akhlak. Anak-anak kita punya akhlak sama orang tua, saya paling senang. Dan saya paling sedih, bahkan seakan-akan hati saya remuk kalau ada orang tua tidak mendapatkan akhlak anaknya. Kita ini sudah krisis akhlak hadirin. Saya mau tanya, saya waktu kecil, coba kalau benar dibenarkan, kalau salah tolong salahkan. Saya waktu kecil, itu kalau orang tua saya duduk di ruang tamu, saya lewat gak berani. Itu anak kecil zaman dulu sudah diajarkan akhlak. Kalau orang tua kita sudah duduk, apalagi terima tamu, atau orang tua kita, ayah dan ibu kita di ruang tamu, kita mau lewat gak berani. Kalaupun terpaksa lewat, itu tangan membungkuk kepala. Pamit. Itu dulu. Sekarang, pimen sekarang. Yang ada kebalik kok ya. Orang tuanya lagi duduk di ruang tamu disuruh pindah. Mama masuk kok mak. Panana tamu. Temen nyong. La ilaha illallah. Orang tuanya yang disuruh masuk karena temennya mau datang. La ilah. Kita krisis akhlak hadirin. Ini madrasah penting buat kita. Jangan disepelekan. Bahkan Rasulullah mempertegas dengan ucapannya yang paling indah. Beliau mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Makanya ayo kita berakhlak. Dan akhlak yang paling mulia yang dilahirkan di dalam pondok pesantren. Dan akhlak yang paling mulia yang dilahirkan di dalam madrasah adalah birrul walidain. Bakti sama orang tua hadirin. Ini saya agak emosional ini.
Zaman sekarang anak bakti sama orang tuanya sudah jadi barang langka hadirin. Benar apa salah? Benar apa salah? Coba kita lihat. Kalau kita lihat berita, ya Allah ngeri, ngenes. Belum lama kita lihat ada seorang ayah dicekek sama anaknya. Gara-gara minta dibeliin motor nggak dikasih. La ilaha illallah. Tahun lalu lagi masa awal pandemi corona. Kayaknya di sini corona remuk nggih. Kok di kota Tegal itu kayaknya corona ini menzolimi umat manusia. Ya. Nggih. Di kota Tegal, tempat saya tinggal, kayaknya corona menzolimi umat manusia. Pan sholat berjamaah mempet, ora oleh. Pan sekolah libur. Pan majlisan apa maning ya. Mau bekerja susah, kayaknya corona menzolimi orang di sono. Itu enggak kan kayaknya kebalik kayak. Kayaknya orang menzolimi corona kayaknya. Laka sih ya. Kayaknya orang ampuh corona yang kene kayak. Alhamdulillah. Lillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan corona diangkat. Amin. Amin. Muncul corona baru. Komunitas Rondo Mempesona. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Rondo Mempesona ke amin. Sembarangan. Hadirin, akhlak kepada orang tua. Madrasah ini tempatnya. Bakti sama orang tua sudah mulai sulit. Coba saya mau ajak sampean berpikir. Allah menurunkan wahyunya dengan berwasiat kepada kita. Bahkan sebelum wasiat turun, Allah mempertegas dengan pernyataan ketuhanan. Allah menyebut dalam Al-Quran, wa qadha rabbuka alla ta'buduh illa iyyah wa bil walidaini ihsana, dan menjadi ketetapan bagi Allah terhadap umat manusia, menjadi keputusan Allah. Apa keputusan Allah? Untuk seluruh umat manusia agar tidak menghamba kecuali hanya kepada Allah, dan terhadap orang tua berbuat baik. Di ayat yang lain Allah mengatakan wa wasainal insana biwalidayhi husna, dan kami wasiatkan kepada umat manusia untuk orang tuanya berbuat baik. Allah yang wasiatkan hadirin. Hati-hati. Ini yang wasiatkan Allah, bukan nabi, bukan habib, bukan kiai, bukan ustadz. Allah langsung yang kasih wasiat. Terhadap orang tua berbuat baik. Makanya kita harus berakhlak sama orang tua kita. Naudzubillah min dzalik, kalau sama orang tua enggak punya akhlak. Coba kita lihat dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, waladul bar la yadkhulun nar wa waladul ak la yadkhulul jannah. Rasul bersabda, anak yang berbakti kepada orang tua, anak berbakti kepada orang tua pasti tidak masuk neraka. Pasti. Ada anak berbakti sama orang tuanya, pasti tidak masuk neraka. Dan Allah tidak mau lihat apapun perbuatannya. Andaikan ada seorang anak bajingan, tambahin maning tengik. Bajingan tengik, tapi dia bakti sama orang tuanya, pasti dia tidak bisa masuk neraka. Kok bisa? Karena sebelum dia wafat pasti diberikan hidayah untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Nabi Muhammad untuk bersabda, anak yang durhaka kepada orang tuanya pasti tidak masuk surga. Sampai seorang ulama mengatakan wa in kana hafizan, walaupun dia penghafal Al-Quran, wa in kana sajidan, walaupun dia ahli sujud, wa in kana raki'an, walaupun dia ahli ruku, walaupun dia ahli sholat, tapi kalau kepada orang tuanya durjana, surga haram buat dia. Enggak boleh masuk surga. Subhanallah. Makanya kita dengar kisah luar biasa. Ada seorang anak muda namanya Alqamah. Ini Alqamah sahabat Nabi. Coba lihat bahayanya durhaka sama orang tua. Ini Alqamah sahabat Nabi.
murid dari Nabi Muhammad. Jumpa dengan Nabi, belajar ilmu langsung sama Nabi, cium tangannya Nabi, sholat di belakang Nabi menjadi makmum. Tapi ketika Alqamah mau wafat, dalam keadaan sekarat dituntun oleh sahabat Abdurrahman bin Auf untuk mengucapkan kalimat tauhid. Qul la ilaha illallah. Katakan wahai Alqamah, la ilaha illallah. Alqamah mengangkat suara, la. Hanya mampu mengucapkan kalimat tidak. Untuk mengucapkan kalimat ilaha, Tuhan tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau ngucapin kalimat Tuhan tidak diizinkan oleh Allah. Akhirnya dipanggil Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dituntun sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Qul la ilaha illallah. Katakan tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak. Gak bisa nyebut Tuhan. Sayyidina Ali khawatir, ini sahabat Nabi, ini murid Nabi, takut wafatnya jelek. Maka Sayyidina Ali lari bersama Sayyidina Abdurrahman bin Auf ke rumah Nabi Muhammad. Diceritakan kejadiannya, Rasulullah langsung datang ke rumah Alqamah. Rasulullah yang tuntun. Ya Alqamah, qul la ilaha illallah. Wahai Alqamah, katakanlah la ilaha illallah. Maka Alqamah hanya mampu mengucapkan kalimat yang sama, la. Tidak. Bayangkan hadirin, bayangkan. Sahabat Nabi, murid Nabi, jumpa Nabi, salaman sama Nabi, sholatnya di belakang Nabi, mau meninggal yang tuntun Nabi, tidak bisa mengucapkan kalimat tauhid. Apa kata Nabi Muhammad? Hallahu walidai. Apakah dia punya orang tua? Ada ya Rasulullah. Ayahnya telah wafat, memiliki seorang ibu. Panggil ibunya ke sini. Dipanggil ibunya. Ketika ibunya datang, ditanya ibunya. Wahai ya ummah, hal ta'rifuni man ana? Wahai seorang ibu, apakah kau tahu siapa aku? Ibunya langsung jawab, ya Rasulullah, man la ya'rifuka anta habibullah. Ya Rasulullah, siapa yang tidak kenal engkau? Engkau adalah kekasih Allah. Rasulullah langsung senyum. Kalau memang ini ibu tahu aku adalah Rasulullah, maka Rasulullah berkata, irdi anhu. Kalau begitu tolong wahai seorang ibu, ridhoi anakmu ini. Rasulullah minta agar ibunya meridhoi anaknya, maka seketika itu ibunya buang muka, nggak mau lihat anaknya. Rasulullah kaget. Hawa, ini sebabnya. Ini sebabnya anaknya tidak bisa mengucapkan kalimat tauhid ketika nyawanya hendak hilang. Rasulullah mengulang kedua kali. Ya ummah irdi anhu. Wahai seorang ibu, ridhoi anakmu ini. Tidak. Diulang 3 kali tidak diberikan keridhoannya. Maka Rasulullah berkata, nahriku fid dunya qabla nahriku wa yahruqullahu fil akhirah. Kalau begitu wahai sahabatku, Abdurrahman bin Auf dan Ali bin Abi Thalib, diperintahkan oleh Rasulullah mengumpulkan kayu. Kalau memang ibunya tidak mau ridhoi anaknya, maka anaknya kita bakar di dunia sebelum dibakar di akhirat. Digertak sama Nabi. Begitu dikumpulkan kayu, ibunya ngelihat sudah mulai lemes. Begitu jasad anaknya yang masih hidup ditaruh di atas kayu, lalu Sayyidina Ali bin Abi Thalib sudah memegang bara api hendak membakar anaknya, ibunya langsung ngucapin kalimat, seberapapun anak menyakiti ibu, ibu tetap sayang sama anaknya. Nggih. Ibunya langsung berkata, la ya Rasulullah, Al-an, jangan Rasulullah, jangan dibakar anak saya. Sekarang saya ridho, yang penting jangan dibakar anak saya. Maka Rasulullah berkata, qul la ilaha illallah. Alqamah, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Seketika itu Alqamah mengucapkan dengan kalimat indah, la ilaha illallah. Wafat dalam keadaan husnul khotimah. Pertanyaan muncul hadirin. Rasulullah bertanya, wahai seorang ibu, ada apa kau menunda-nunda keriduanmu kepada anakmu? Apa jawaban ibunya? Ya Rasulullah, itu anak aku Alqamah pernah membuat hatiku remuk, pernah menyakiti hatiku. Ditanya bagaimana kisahnya? Dijawab, anakku ini pernah memberikan kepada istrinya cincin dan gelang dari emas di hadapan halayak umum dan aku hanya diberikan perak. Dibeda-bedakan istri dan ibunya. Rasulullah nggak ridho. Allah nggak ridho kalau ada anak yang durjana kepada orang tuanya. Bahkan bukan hanya Alqamah. Dahulu pernah terjadi seorang anak muda datang kepada Rasulullah. Lalu berkata di hadapan Rasulullah,
Ya Rasulullah, ayahku mengambil hartaku tanpa izinku. Anak nuntut orang tuanya. Maju ke hadapan Nabi. Ya Rasulullah, ayahku mengambil hartaku tanpa izinku. Seketika Rasulullah langsung menegakkan keadilan. Panggil ayahnya. Dipanggil ayahnya. Ketika ayahnya datang dengan menggunakan tongkat. Karena sepuh, karena masa tuanya, bahkan jalannya tertitah-titah, tongkatnya bergetar, tangannya bergetar, melangkah menuju Rasulullah. Setelah dekat di hadapan Nabi, Rasulullah berkata, wahai seorang ayah, apakah betul kau mengambil harta anakmu tanpa izinnya? Ini ayah yang luar biasa, tidak jawab langsung pertanyaan Nabi. Namun ayah ini berkata, ya Rasulullah, lihatlah dia, anakku yang paling aku cintai. Ketika aku menikahi ibunya, sungguh itu adalah kebahagiaan yang luar biasa pada diriku. Namun ketika ibunya mengkabarkan kepadaku tentang kehamilannya, bahwa dia telah mengandung anakku tersebut, sungguh ya Rasul, tidak ada kebahagiaan yang melebihi kebahagiaan di hari itu. Aku paling bahagia ketika istriku mengkabarkan bahwasanya anakku telah berada dalam rahimnya. Ketika anakku lahir ya Rasulullah, di malam hari itu aku tidak pernah sujud kebahagiaan kepada Allah melebihi kebahagiaan pada malam itu. Hingga aku berikan sesuatu yang nikmat-nikmat kepada anakku. Aku berangkat pagi pulang sore ya Rasul, hanya untuk mencari nafkah bagaimana anakku memakan makanan yang enak. Memakai baju-baju yang bagus. Bahkan aku didik anakku dengan pendidikan ya Rasul. Aku habiskan hartaku untuk menikahkannya ya Rasul. Namun 3 hari yang lalu ya Rasul, aku lapar. 3 hari 3 malam perutku belum tersentuh makanan. Aku bertamu di rumahnya. Aku menyaksikan di atas meja makannya ada sebuah roti gandum dan beberapa butir korma. Maka aku makan beberapa butir korma itu dengan roti gandum untuk menghilangkan rasa laparku selama 3 hari ya Rasul. Ini orang tua bercerita, air mata Rasulullah sudah menetes sampai ke jenggotnya. Marah Rasulullah, tidak ridho Rasulullah, ayah seperti itu kan. Maka seketika Rasulullah menatap anaknya, lalu mengeluarkan fatwa. Anta wa maluka li abika. Wahai anak muda, engkau, nyawamu, dirimu, hartamu milik daripada ayahmu. Rasulullah tidak ridho kalau ada anak yang durhaka kepada orang tuanya. Ya Allah. Maka itu Rasulullah menegaskan kembali di dalam sabda yang lainnya. Rasulullah berkata, man mata wa huwa radin bi abuwaih lam yakun bainahu wa bainal anbiya fil jannah illa darajatan wahidah. Rasulullah berkata, barang siapa seorang anak meninggal, orang tuanya kepadanya ridho, orang tuanya kepadanya ikhlas, orang tuanya kepadanya menerima, maka anak tersebut akan masuk surga. Dan dia tidak ada perbedaan dengan para nabi-nabi di surga kecuali hanya 1 derajat. Perbedaan antara satu surga dengan surga yang lain itu perbedaannya miliaran bahkan triliunan derajat. Lalu Rasulullah berkata tidak ada perbedaan kecuali hanya 1 derajat. Maknanya apa? Ulama mengatakan jironun nubuwah. Merekalah yang menjadi tetangga-tetangganya para nabi. Merekalah yang menjadi tetangga-tetangganya para nabi. Siapa tetangganya para nabi di akhirat? Anak-anak yang wafat dalam keadaan orang tuanya ridho kepadanya. Sebaliknya Rasulullah berkata, wa man mata wa huwa agun biwalidayh lam yakun bainahu wa baina iblis finnar illa darajatan wahidah. Barang siapa seorang anak meninggal, orang tuanya kepadanya murka, orang tuanya kepadanya marah, maka anak tersebut di neraka, pasti masuk neraka. Namun dilanjutkan oleh Nabi, tidak ada perbedaan dia dengan iblis kecuali hanya 1 derajat. Hingga para ulama berkata, innahum jiranus sayatin. Mereka lah yang menjadi tetangga-tetangganya para setan. Ya Allah. Makanya kita lihat generasi-generasi terdahulu sebelum kita ini pandai berbakti sama orang tuanya.
di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, ketika beliau berangkat ibadah haji, beliau menyaksikan ada seorang anak muda menggendong di pundaknya ibu-ibu tua. Diliatin sama Umar bin Khattab. Ketika tawaf dibawa tawaf, ketika sa'i dibawa sa'i. Bahkan sampai wukuf di padang Arafah, ini orang tua yang sudah tua renta digendong di pundaknya. Sayyidina Umar bin Khattab penasaran, tidak kuat menahan penasarannya. Diberhentikan itu anak muda. Dan anak muda itu tahu betul yang berhentikan ini adalah Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Ketika diberhentikan, anak muda ini ditanya, "Ya Fattah, manil ajuzah?" Wahai anak muda, siapa itu ibu-ibu tua? Anak muda ini tahu betul. Yang bertanya adalah murid terbaik Rasulullah. Yang bertanya pemimpin umat Islam. Yang bertanya mertuanya Nabi. Tahu betul ini anak muda. Anak muda berkata, "Innaha Umayyah." Dia adalah ibuku. Setelah dia menjawab tidak berhenti, langsung dilanjutkan. "Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, pemimpin umat Islam. Ini ibuku. Aku berikan kepadanya rumah yang mewah untuk bernaung dari panasnya terik matahari dan dinginnya air hujan. Aku berikan kepada ibuku makanan-makanan yang enak untuk menyambung hidupnya. Aku berikan kepada ibuku pakaian-pakaian yang bagus untuk menutup auratnya. Dan ketika berangkat haji, aku gendong dia dalam tawafnya. Aku gendong beliau dalam sa'inya. Aku gendong beliau menuju wukuf di Arafah. Setelah menceritakan kebaikan-kebaikannya kepada ibunya, anak ini bertanya, "Hal qad wafaitu haqqaha?" Apakah aku telah melaksanakan hak-hak ibuku? Apakah aku telah memberikan hak-hak ibuku? Dengan aku telah memberikannya rumah yang mewah. Aku berikannya makanan yang enak. Aku berikannya pakaian yang bagus. Aku gendong ketika ibadah haji. Apakah aku telah menunaikan hak-hak ibuku? Ini Sayyidina Umar ditanya hal yang semacam itu, memerah wajah beliau, keluar urat di antara kedua mata beliau. Lalu beliau mengangkat sumpah, "Wallahi ya Fattah, demi Allah wahai anak muda, malmah pahalta zalika lan ta'dilu talghatan wahidatan fi saati wiladatik." Demi Allah wahai anak muda, dari semua yang kau lakukan terhadap ibumu belum sebanding dengan satu tetes darah ketika kau dilahirkan di alam dunia melalui rahimnya. Belum sebanding anak muda dengan satu tetes darah ketika kau dilahirkan di alam dunia melalui rahimnya. Lalu pertanyaan, berapa banyak darah yang menetes ketika ibu kita melahirkan kita? Berapa banyak keringat yang tercurahkan ketika ibu kita melahirkan kita? Berapa banyak air mata yang menetes ketika ibu kita melahirkan kita? Kalau satu tetes darah tidak sebanding dengan dunia yang kita berikan, fama, lalu bagaimana keadaan seorang anak di hadapan ibunya di sisi Allah Subhanahu wa taala? Maka dari itu pantas kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ridallah fi ridha walidain wa sukhtullah fi sukhtihima." Keridhaan Allah itu berada di dalam keridhaan orang tua. Dan kemurkaan Allah berada dalam kemurkaan orang tua. Kalau orang tua kita ridho, kita pengen masuk surga, Allah akan siapkan surga untuk kita. Wa na'udzubillahi min dzalik. Kalau orang tua kita pengen kita masuk neraka, Allah akan persiapkan neraka untuk anaknya. Masya Allah. Makanya hadirin, jangan sembarangan sama orang tua. Madrasah inilah yang mengajarkan kita bagaimana pentingnya berbakti kepada orang tua. Bagaimana pentingnya berakhlak kepada orang tua. Dengan hal yang semacam itu, insya Allah kita akan bahagia dunia, bahagia akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Habib ajak berdoa, mau? Habib ajak berdoa, mau? Doanya yang khusyuk hadirin. Doanya yang khusyuk hadirin. Doanya hati yang hadir hadirin. Namun sebelum kita berdoa, saya minta, ini madrasah lagi tahap pembangunan. Nggih. 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 Ayo kita bantu
Ini madrasah wadah kita untuk mendapatkan anak yang berbakti. Ini madrasah adalah wadah kita untuk mendapatkan anak yang berakhlak. Insya Allah dipandu dengan grup solawat, bersama-sama kita untuk berbagi hadiah. Amin ya rabbal alamin. Monggo. صلوا على النبي محمد يا ربي أنت الهادي وفقني للهدى ونور لي فؤادي واجلو عنه شدا يا ربي أنت الهادي وفقني للهدى ونور لي فؤادي واجلو عنه شدا يا ربي در إلي يا ربي تب علي يا ربي در إلي يا ربي تب علي وانا مالي غيرك مالي وانا مالي مالي غيرك مالي وانا مالي غيرك مالي وانا مالي مالي غيرك مالي وانا مالي غيرك مالي وفكري للهدى يا ربي أنت الهادي وفكني للهدى يا ربي أنت الهادي وفكني للهدى ونور لي فؤادي واجلو عنه شدا يا ربي أنت الهادي وفقني للهدى ونور لي فؤادي واجلو عنه شدا يا ربي در إلي يا ربي در علي يا ربي در إلي يا ربي ذب علي وانا مالي غيرك مالي وانا مالي مالي غيرك مالي وانا مالي غيرك مالي وانا مالي مالي غيرك مالي وانا مالي غيرك مالي وفقني للهدى يا ربي أنت الهادي وفقني للهدى مولاي سلي ياني وارزقني طيبا وتكرم بالإنعام وهيئ سببا مولاي سلي ياني وارزقني طيبا وتكرم بالكرام وهيئ سببا ونمالي عنا السلوى ونمالي ذكر الرجوى ونمالي عنا السلوى ونمالي ذكر الرجوى يا ربي ذر علي يا ربي ذر علي يا ربي ذر إلي يا ربي ذر علي وانا مالي غيرك مالي وانا مالي مالي غيرك مالي وانا مالي غيرك مالي وانا مالي مالي غيرك مالي وانا مالي غيرك مالي وفعلي للهدى يا ربي أنت الهادي وفقني للهدى يا ربي أنت الهادي وفقني للهدى ونور لي فؤادي واجلو عنه شدا يا ربي أنت الهادي وفقني للهدى
صدى يا ربي ذب علي يا ربي ذب علي يا ربي ذب إلي يا ربي ذب علي وانا مالي غيرك مالي 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 وفي قليل الهدى يا ربي أنت الهادي وفي قليل الهدى. Apa yang sudah kita keluarkan saat ini hanyalah sebuah simbolis. Setelahnya, ayo datangin pengurus madrasah, tanya apa yang dibutuhkan. Saya sekian semen, saya sekian bata. Insya Allah semennya jadi saksi di akhirat, bataknya jadi saksi di akhirat. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ayo, mari kita berdoa kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah, pertama hilangkan segala bentuk kesombongan kita sebagai manusia. Lalu akui diri kita sebagai hamba Allah yang butuh kepada Allah. Bersama dengan itu mari kita tundukkan segala apa yang ada pada diri kita dan kita tinggikan apa yang ada pada diri Allah. Dengan itu Allah akan mendengar dan mengabulkan doa kita. Allah yang menyebutkan ud'uni astajib lakum. Minta aku beri. Fanas'aluka ya Rabbana ya Karim wa ya Arhamar Rahimin wa ya Akramal Akramin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah yang maha kuasa, ya Allah yang maha perkasa, ya Allah yang maha menetapkan, ya Allah yang maha menentukan, ya Allah yang maha mentakdirkan. Di hari ini ya Allah kami mengangkat tangan keharibaanmu, kami mengangkat tangan kepada keagunganmu, kami mengangkat tangan kepada kekuasaanmu. Ya Allah kami yakin kami hamba yang hina, kami hamba yang miskin, kami hamba yang fakir. Engkau yang maha kaya, Engkau yang maha memiliki. Ya Allah dengan kelemahan kami ya Allah, di siang hari ini kami meminta dan memohon kepadamu, unzur ilaina binadratir rahmah. Pandang kami ya Allah pada siang hari ini dengan pandangan kasih sayang. Ya Allah nahnu abiduk wa ma lana illa siwak. Ma nahnu wa ma nahna illa siwak, anta ilahuna anta ilahuna anta ilahuna wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah kami hamba-Mu. Di siang hari ini berapa banyak yang hadir umat manusia. Kami semuanya memiliki orang tua ya Allah. Jikalau orang tua kami masih hidup ya Allah, panjangkan umur mereka. Dalam keadaan sehat wal afiyah, dalam keadaan taat dan takwa kepadamu. Ya Allah, jikalau mereka telah meninggal, jadikan kuburan mereka taman pertamanan surga. Jadikan kuburan mereka tempat-tempat kenikmatan. Ya Allah, pahala pada siang hari ini kami hadiahkan semuanya kepada mereka. Ya Allah, jangan dengan demahnya kami, jangan dengan maksiatnya kami, jangan dengan lemahnya dan maksiatnya kami Engkau menghinakan orang tua kami. Ya Allah, berapa banyak mata ini memandang orang tua kami dengan pandangan hina. Ya Allah, berapa banyak lisan ini memandang, mengucapkan kalimat dengan ucapan yang membangkang. Ya Allah, berapa banyak tangan ini dan kaki serta jasad ini memandang dan melihat dan menyikapi orang tua kami dengan apa-apa yang Kau tidak ridho. Ya Allah, kemurahan-Mu jadikan kami anak yang berbakti. Ya Allah, kemurahan-Mu jadikan kami anak yang berbuat baik kepada orang tua kami. Ya Allah, jikalau mata kami pernah memandang orang tua kami pandangan hina, ya Allah, itu godaan syaitan, ya Allah. Itu tipu muslihat nafsu, ya Allah. Sungguh kami tidak menginginkan kecuali karena tipuan syaitan, ya Allah. Ya Allah, dengan pandangan kami kepada orang tua kami yang pernah menghinakan, ya Allah, berikan taubat kepada kami. Jangan Engkau hukum kami dengan itu semuanya, ya Allah. Ya Allah. Ya Allah.
Sungguh hina pada diri kami dan sungguh mulia ada pada dirimu. Maka muliakan kami dengan bakti kepada orang tua. Ya Allah, orang tua kami. 9 bulan lamanya mereka mengandung kami. Ibu kami melahirkan kami dengan taruhan nyawanya. Falam nashkur ilaih, dan kami belum pandai berterima kasih. Ya Allah. Ya Allah. Ayah kami di pagi dan di siang harinya, dari masa muda dan tuanya, jasadnya, tenaganya, keringatnya dihabiskan untuk menghidupkan kami. Fala tansa ya Allah, maka jangan lupakan kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, jangan lupakan kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, kami belum pandai berbakti dan berterima kasih kepadanya. Maka jadikan kami anak yang pandai berterima kasih kepada mereka ya Allah. Ya Allah, di antara orang tua kami ada yang telah tua renta ya Allah. Tenaganya habis untuk kami ya Allah. Maka habiskan sisa umurnya dengan husnul khatimah. Ya Allah. Ya Allah, narfa'u aidina ilaika ya Allah. Tangan kami yang fakir ini mengangkat kepadamu ya Allah. Muliakan orang tua kami di dunianya. Muliakan orang tua kami di alam barzahnya. Muliakan orang tua kami di alam akhiratnya. Rabbana ghfir lana wali walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, hanahnu abidu. Ya Allah, kami hambamu ya Allah. Orang tua kami ya Allah. Jangan lupakan kebaikan mereka ya Allah. Ya Allah, jangan lupakan kebaikan orang tua kami. Tenaganya yang keluar, darahnya yang menetes, keringatnya yang tercurahkan. Ya Allah, jangan lupakan mereka ya Allah. Nas'aluka kulla khairin hazainu biyadika wa na'udzubika min kulli syarrin hazainu biyadika. Allahumma inna nas'aluka kulla khairin hazainu biyadika wa na'udzubika min kulli syarrin hazainu biyadika. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, irham walidina. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, irham walidina. Wahai Allah yang maha pengasih, wahai Allah yang maha penyayang, wahai Allah yang maha pengasih, wahai Allah yang maha penyayang, kasihi dan sayangi kedua orang tua kami. Allahumma hadha du'a wa minkal ijabah wa ilaika tuglan wa la hawla wa la quwwa illa bika. Ya Allah, inilah harapan kami, inilah keinginan kami, inilah hajat kami, inilah keperluan kami. Hajat kami yang paling besar ya Allah, kebahagiaan kedua orang tua kami. Hajat kami yang paling indah ya Allah, senyuman kedua orang tua kami. Fa'atina ma sa'alnak, maka berikan apa yang kami minta ya Allah. Allahumma bihaqqika wa bihaqqin nabiyyika la turaddanna illa maraddan jamila. Ya Allah, dengan kemuliaanmu dan dengan kemuliaan nabimu, jangan kecewakan kami, berikan kami takdir yang indah dan baik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma bihaqqi Fatiha wa mu'jizatil Fatiha wa karamatil Fatiha wa sirril Fatiha wa nuril Fatiha an taftalana min kullil khair wa an taj'alana min ahlil khair wa an tu'amiluna mu'amalataka li ahlil khair wa an tahfadhana fi adyanina wa anfusina wa ahlina auladina ashabina ahbabina wa jiranina wa ghuriyatina wa biladina wa majlisina wa madrasatina wa ma'hadina min kulli mihnatin wa busin wa fitnatin wa dhair innaka waliyun kulli khair wa mutafaddilun bi kulli khair wa mu'ti kulli khair wa tahtim lana umurana fi khairin wa lutfin wa afiyah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil
Alamin. Billahi taufiq wal hidayah wal riayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan ribuan terima kasih atas urian hikmah dari beliau Al-Habib Reza Al-Hamid dari Tegal. Mudah-mudahan kita semua ini dapat mengambil hikmah dari urian hikmah dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, sebelum saya akhiri, sedikit ada pengumuman. Jangan lupa, tepatnya pada hari Kamis Wage esok, kembali dimohon untuk ngaji bersama di Pondok Pesantren Raudhatul Thalabah Tundangan Atas, yang insya Allah akan dihadiri Bapak Habaib dan para ulama. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami muliakan, demikianlah acara pada siang